dalam jarum, jahit jele di atas dipan. Negara Indonesia adalah negara hukum, maka HAM harus ditegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Dewan Juri yang kami hormati serta pemerhati hukum dan konstitusi. Perkenalkan, saya Indriani Sukiman selaku pembicara pertama yang akan menyampaikan bangunan argumentasi dari segi conceptual approach. Di samping kanan saya ada saudara Nadif Padimura selaku pembicara kedua yang akan menyampaikan bangunan argumentasi dari segi legal approach. Di samping kiri saya ada saudara Rahmat selaku pembicara ketiga yang akan menyampaikan bangunan argumentasi dari segi case approach. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kajian hukum kami dalam perspektif pro dengan judul Hak WNA melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan, termasuk pemerintahan, harus berdasarkan atas hukum. Dengan dilandasi asas-asas hak asasi manusia yang universal, Undang-Undang Dasar 1945 beserta hukum positif Indonesia lainnya memberikan legitimasi terhadap jaminan, perlindungan, dan pelaksanaan hak asasi manusia bagi setiap orang, baik terhadap warga negara maupun warga negara asing. Dewan Juri yang arif lagi bijaksana agar hukum tetap menjadi panglima tertinggi dalam bernegara sebagaimana yang dimaksud yang termuat di dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 dan esensi demokrasi tidak tercederai terhadap tiadanya legitimasi pemerintahan, maka dibentuklah sebuah lembaga negara baru yang bernama Mahkamah Konstitusi. Dewan Juri yang amat terpelajar, dalam ketentuan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana perubahan terakhir pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK mengintrodusir dua hal yang menjadi kriteria untuk menentukan kedudukan hukum atau legal standing pemohon, yaitu unsur kerugian konstitusional dan kualifikasi pemohon. Namun, pembatasan yang termuat di dalam ketentuan tersebut menurut kami bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, secara tidak langsung telah menghambat upaya setiap orang untuk memperjuangkan basic right yang dijamin oleh konstitusi. Dengan demikian sangat disayangkan, apalagi dalam beberapa kasus WNA dirugikan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka seharusnya ketentuan dalam Undang-Undang MK tersebut harus dapat dikecualikan atau dikesampingkan oleh Hakim MK. Sebab idealnya, hakim haruslah kreatif serta mampu melakukan penemuan hukum atau res finding dan tidak hanya menjadi corong undang-undang. Dewan Juri yang kami banggakan melalui penglegitimasian terhadap hak WNA untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tersebut, bukankah ini merupakan salah satu terobosan dan sarana pendidikan hukum yang baik terhadap iklim pembentukan peraturan perundang-undangan kita agar lebih responsif dan memiliki nilai keberlakuan serta memperkokoh eksistensi kita sebagai negara hukum. Berdasarkan argumentasi yang telah kami paparkan tersebut, untuk itu sekali lagi kami menegaskan bahwa kami sangat menyepakati adanya mosi perdebatan kita kali ini, yakni hak WNA melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Untuk ulasan argumentasi selanjutnya akan disajikan oleh pembicara kedua. Pancasila sebagai kalimatun sawah atau kalimat pemersatu bangsa. Nurholis Majid dalam bukunya Islam Doktrin dan Peradaban. Dewan Juri yang terhormat serta pemerhati hukum dan konstitusi, kami sangat sepakat dengan mosi perdebatan kita pada kali ini, yakni hak warga negara asing dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Karena pada dasarnya negara Indonesia menganut sistem Pancasilais sebagai state fundamental norms yang pada sila kedua berbunyi bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab. Olehnya itu, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana teramanahkan dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Serta pada bab 10A UUD 1945 tentang hak asasi manusia, klausul yang digunakan adalah kata setiap orang dan atau setiap warga negara dalam menyebutkan hak-hak yang diakui secara konstitusional, yaitu hak-hak dalam pasal 28A sampai dengan pasal 28C, dan tertuang juga dalam Undang-Undang Nomor 31
9 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, sehingga jelas bahwa dengan disebutnya setiap orang dan atau warga negara, maka pengakuan hak tersebut diberikan kepada setiap orang tanpa terkecuali warga negara asing. Hal ini senada dengan diratifikasinya ICCPR sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 telah melahirkan kewajiban konstitusional negara Republik Indonesia untuk menjunjung tinggi kewajiban internasionalnya. Artinya apa? Muatan pasal dan hasil ratifikasi telah memperkuat posisi warga negara asing sebagai syarat kualifikasi pemohon dalam judicial review di Mahkamah Konstitusi. Dewan Juri yang terhormat, ketika kita membaca Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana perubahan terakhir pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi secara komprehensif, pasal 51 ayat 1 terkait dengan syarat legal standing ada 4 Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama, perorangan warga negara Indonesia. Tetapi kalau kita lihat dalam penjelasan pasal poin tersebut, yang dimaksud dengan perorangan adalah termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Artinya ada peluang buat warga negara asing juga yang memiliki kepentingan yang sama tersebut. Pada poin berikutnya, yang mempunyai legal standing adalah badan hukum publik atau privat. Kita ketahui bersama bahwasannya banyak freeport dan PT di Indonesia yang dimiliki oleh warga negara asing. Banyak regulasi kita juga yang mengatur soal eksistensi warga negara asing. Di antaranya ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang warga negara dan penduduk negara. Ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1953 tentang pengawasan orang asing. Ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI. Ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Bahkan ada undang-undang yang mengatur, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Dan masih banyak lagi regulasi lainnya terhadap pengaturan ekstensi warga negara asing. Maka berdasarkan ketentuan-ketentuan regulasi tersebut semakin memperjelas hak warga negara asing dalam menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar di Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari subjek hukum yang dimaksud. Hal ini selaras dengan adanya adagium hukum yakni ius ibi remedium, di mana ada hak, di sana ada kemungkinan menuntut, memperolehnya atau memperbaikinya jika hak tersebut dilanggar. Mengingat apabila ada undang-undang yang memberikan HAM dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka peraturan tersebut telah melanggar asas material pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 6 ayat 1 huruf F, bahwa peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas kesamaan kedudukan di mata hukum dan pemerintahan. Atas dasar itulah Dewan Juri yang terhormat, kami sangat sepakat dengan mosi perdebatan kita pada kali ini, yakni hak warga negara asing dalam menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar demi terciptanya equality before the law, yakni semua orang sama di mata hukum. Karena teori hukum utilitas yang jelas bahwasanya Jeremy Bentham mengatakan hukum sejatinya harus memberikan keadilan sebanyak-banyaknya kepada semua orang dan kemanfaatan sebanyak-banyaknya kepada setiap orang. Itu saja yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya akan dikupas lebih lanjut oleh pembicara ketiga dari segi case approach. Melanjutkan bangunan argumentasi kami perihal hak warga negara asing melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi mosi debat kali ini. Pada tanggal 21 Zulkaidah atau 19 September tahun 1981, para ahli hukum Islam mengemukakan Universal Islamic Declaration of Human Rights yang diangkat dari Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Pernyataan HAM menurut ajaran Islam ini terdiri dari 23 bab dan 63 pasal yang meliputi seluruh aspek kehidupan. Pada dasarnya, hak asasi manusia dalam Islam terpusat pada 5 hal pokok yang terangkum dalam Ad-Dariyatul Khamsah. Dewan Juri yang kami muliakan, sebagai negara merdeka, sudah barang tentu ruang diskriminasi kelas warga negara harus dihilangkan. Sebab bila kita berkaca pada era perkembangan hak asasi manusia, mulai dari Piagam Madinah, Piagam Magna Carta, sampai pada era sejarah sebelum kemerdekaan kita, dapat dilihat bagaimana praktik pembagian kelas yang diciptakan oleh penjajah begitu nyata, lewat adanya pemberlakuan aturan hukum terhadap kelompok Bumi Putra dan kelompok Eropa Timur Asing. Untuk itu, praktik pembedaan kelas warga negara seperti hal tersebut janganlah menjadi warisan sejarah yang dimuatkan dalam kebijakan peraturan perundang-undangan maupun dilegitimasikan oleh lembaga peradilan, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi.
Dalam Jurnal Supremasi Hukum volume 5 nomor 2 Desember 2016 menjelaskan bahwa dengan adanya hak warga negara asing untuk mempersoalkan undang-undang yang khusus maupun yang ditujukan untuk orang asing dapat saja timbul oleh adanya ketentuan lain, yaitu adanya perjanjian internasional baik bersifat bilateral maupun multilateral antara negara asal warga negara asing tersebut dengan pemerintah negara Indonesia sebagaimana telah diuraikan oleh rekan saya sebelumnya di dalam regulasinya. Hal demikian tidak hanya berlaku terhadap pemohon saja, tetapi juga berlaku terhadap semua orang yang dirugikan oleh undang-undang yang diuji, yang termasuk dalamnya adalah warga negara Indonesia. Apabila terdapat suatu permohonan yang diajukan oleh warga negara asing, sedangkan terhadap substansi yang dimohonkan juga terdapat kepentingan warga negara Indonesia, tetapi mahkamah menolak hanya atas dasar semata-mata pemohonnya adalah warga negara asing, maka hal demikian akan menimbulkan tertundanya kepastian hukum, karena harus menunggu sampai ada warga negara Indonesia yang mengajukan permohonan dan untuk dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Fakta empiris lain misalnya, sidang perbaikan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran di Mahkamah Konstitusi. Uji material Undang-Undang penyiaran tersebut dimohonkan oleh PT Visi Citra Mitra Mulia atau iNews TV yang diwakili oleh David Fernando Audi selaku Direktur Utama, dan PT Raja Wali Citra Televisi Indonesia atau RCTI yang diwakili oleh Jarod Suwahyo, karena salah satu yang mewakili pemohon dua adalah warga negara asing. Belum lagi dengan pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU Angka Romawi 14/2016 terhadap penghilangan status kewarganegaraan anak pemohon. Terlepas dari fakta yang disajikan, Indonesia harus melihat dan mengambil contoh dari negara-negara besar lainnya yang memberikan keluasan untuk melakukan pengujian atau judicial review kepada warga negara asing atas undang-undang terhadap konstitusi dalam hukum acaranya, sebagaimana pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Jerman, Ceko, dan juga Mongolia. Dewan Juri yang terhormat, untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, maka kita ketahui bersama bahwa ada pembatasan hak warga negara asing, yaitu tentang syarat untuk menjadi pemohon sebagaimana perkara disebutkan tadi. Hal inilah kemudian yang harus menjadi perhatian kita bersama, mengingat eksistensi warga negara asing di Indonesia juga tidak hanya untuk kepentingan mereka, namun juga untuk kepentingan negara Indonesia, diantaranya kepentingan investasi dan juga hubungan diplomatik perwakilan duta besar yang ditempatkan. Sebagaimana perkembangan investasi asing di Indonesia dapat juga kita lihat dari data Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, yaitu pada tahun 2020 nilai investasi asing mencapai 6,77 miliar US dollar. Kemudian pada tahun 2021 nilai investasi asing tersebut naik mencapai 7,99 miliar US dollar. Dengan hal tersebut memiliki dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi kita. Sehingga apabila iklim regulasi yang diciptakan oleh negara ini tidak menjamin kepastian hukum dan keamanan mereka, maka hal demikian akan mempengaruhi terhadap stabilitas perekonomian kita dan tentunya akan memperlambat pencapaian tujuan leluhur bangsa kita, yakni untuk memajukan kesejahteraan umum. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk bagaimana menyampaikan dan menyempurnakan argumentasi kami akan disampaikan dalam closing statement oleh pembicara pertama. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan beberapa poin argumentasi dan alasan-alasan akademik dari berbagai aspek yang telah kami paparkan, mulai dari eksistensi Indonesia sebagai negara hukum, pendekatan yuridis, kasus-kasus yang perlu dipertimbangkan, sampai pada perbandingan dengan sistem hukum acara pada negara lain, serta dengan pandangan usul fikih, maka sangat penting adanya respon positif dari pemerintah, khususnya negara, untuk menyikapi hal tersebut. Sebab hukum bukan hanya soal ius constitutum, melainkan juga ius constituendum. Sehingga proposal yang kami tawarkan adalah, yang pertama, mengusulkan kepada pihak pemerintah, dalam hal ini para regulator, agar dapat membentuk sebuah regulasi yang mengakomodir terhadap teknis pengaturan WNA beserta kepentingannya di Indonesia dalam sebuah himpunan peraturan khusus dengan metode omnibus law untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada. Yang kedua, merevisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana perubahan terakhir tentang Mahkamah Konstitusi, terutama pada pasal 51 ayat 1 terkait syarat legal standing pemohon dalam beracara di Mahkamah Konstitusi, dan memberi ruang yang sama untuk warga negara asing dalam hak melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Yang terakhir, merevisi Peraturan MK Nomor 6 dari PMK tahun 2005 tentang pedoman beracara dalam pengujian undang-undang, terkhusus pada pasal 3 yang hanya menegaskan pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi.